Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bible Class kita sambung ya. Good start, bad end. Permulaan yang bagus, yang baik, tapi diakhiri dengan buruk. Kita masih dalam kitab Hakim-Hakim kita ya. Kita seri yang ke-13. Nah, apa kata kunci kitab Hakim-Hakim? Kegagalan. Oke. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayo kita baca ayat kuncinya. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kita sudah sampai di wilayah Israel bagian tengah. Bagaimana pembebasan hakim-hakim ya. Hakim yang kelima, Hakim Gideon. Dan ini seri yang terakhir Gideon. Masih ada hakim-hakim yang berikutnya saudara ya. Hakim-hakim secara khusus hari ini kita mau fokus kepada pasal yang ke-6. Tapi cerita Gideon kita tahu ya. Dari pasal 6 sampai pasal 8. Ceritanya panjang. Ya masih ingat ya. Selalu diulang-ulang supaya nempel dalam pikiran kita, dalam pengertian kita. Kegagalan. Kegagalan kenapa? Karena mereka selalu mengulang-ulangi siklus. Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat itu? Menyembah berhala. Ya. Nah karena mereka menyembah berhala, lalu Tuhan bawa mereka ke dalam perbudakan. Ayo kita baca ayatnya. 2, 3. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah setelah mereka diperbudak, lalu ayat yang ke-6b, 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama mereka berdoa meminta kepada Tuhan, tapi dibiarkan Tuhan selama 7 tahun. Dan baru itu Tuhan beri mereka pembebasan oleh Gideon. Nah sambil mengingat ya, ayat 7 sampai 10 Tuhan mengutus nabi yang kita nggak tahu namanya, mengingatkan kali pada perjanjian Tuhan supaya mereka belajar taat. Lalu Tuhan mulai panggil Gideon. Nah Gideon mau, Tuhan suruh dia menghancurkan altar Baal, dia melakukannya malam hari. Karena dia masih takut, masih belum berani. Sesudah itu roh Tuhan, ya kalau kita bilang roh kudus, turun ke atas Gideon. Jadi harus ingat ya, roh kudus di masa sekarang perjanjian baru dia diam, tinggal. Tapi roh kudus di perjanjian lama itu dia menghinggapi, turun, lalu dia tugasnya selesai, roh kudus itu pergi. Ya. Gideon diberikan kemampuan ilahi, kumpulkan klannya dia, Abiezer, dengan trompet, nafiri itu, lalu seluruh Manasye, Asher, Sebulon, Naftali dikumpulkan. Sementara itu Gideon minta tanda dari Tuhan, meyakinkan dirinya yang masih lemah dengan 2 kali guntingan bulu domba ya, yang satu basah, yang satu kering. Lalu tentara yang sudah dikumpulkan 32.000 orang itu, Tuhan bilang dikurangi 2 kali ya, dari 32.000 jadi 10.000 dan akhirnya menjadi 300. Nah lalu Tuhan mulai mendorong Gideon tentang kemenangan mereka. Nah minggu yang lalu kita belajar kemenangan Gideon atas orang Midian. Lalu dia memanggil pasukan bala bantuan, suku-suku ya, suku Efraim dan kawan-kawan. Dan bala bantuan itu bisa menangkap 2 raja, 2 pimpinan orang Midian, Oreb dan Seef oleh suku Midian, suku Efraim. Nah baru sesudah itu hari ini, nah Gideon melakukan suatu diplomasi. Hai kita baca ayatnya ya. 2, 3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim itu kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami?
Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seef, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kau capai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Jadi ini bagian ayat 1 sampai ke 3, intinya diplomasi Gideon. Kenapa? Karena kemenangan besar ini dikritik keras, dikritik dengan tajam. Suku Efraim merasa tidak dilibatkan perang dari awal. Sebetulnya kalau saya bilang ya bohong sih mereka. Gideon kan panggil dengan Nafiri. Ingat ya, yang tadi itu yang awal ya, yang kalau saudara lihat ya, Gideon dihinggapi roh Allah yang saya terangkan cukup panjang sedikit. Lalu dia panggil utusan-utusan dan hanya 32.000 orang yang mau bergabung. Nah sekarang suku Efraim merasa diremehkan. Kok saya cuman pasukan bala bantuan? Anggap ya, saya mulai dapat penerapan buat kita sekarang. Sama enggak? Persis seperti kita yang kita lakukan. Kalau kita dalam keluarga, ya, kalau kita dalam organisasi, kita dalam pelayanan, selalu kadang-kadang kita diremehkan, diserang seperti ini, atau kita yang melakukan, dua-duanya sama saja. Mesti dipahami itu ya. Jadi kadang-kadang nurani kita, hati kita kan terusi, kok aku diremehkan sih ya, ya seperti itu. Atau orang menyerang kita karena kita dianggap diremehkan, seperti itu. Harus paham itu. Nah kalau ditanya, gimana solusinya Gideon? Solusi kita gimana? Nah kelemahan kita emosional biasanya. Emosi itu bisa diungkapkan, emosi itu bisa dipendam. Ngomong dewi grundel. Sama aja saudara ya. Kita nuduh balik, kita menyerang balik, kita berdalih ini itu. Jujur ya, kalau kita jadi Gideon, ayo, kalau saudara jadi Gideon, sekarang gimana? Enak aja, karena aku sudah panggil kamu, karena aku sudah kirim utusan. Paham ya? Nah, kadang-kadang kalau sudah seperti itu, kita berpikir, loh itu fakta, itu kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran itu, mereka yang bohong. Nah, kalau begitu pasti terjadi perang ya. Saya suka sekali Amsal 15 ayat yang pertama, kita baca 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oh, mulai kerasa ya. Oh, kadang-kadang kita kan tidak sadar. Ya, loh, itu kebenaran. Pokoknya seperti itu. Nah, tapi ingat ya, Tuhan ngajarin kita berhikmat. Jawaban yang lemah lembut. Segala pertikaian itu berhenti. Tapi kalau kita tetap ngotot, masalah itu nggak pernah beres. Jawaban yang lemah lembut ini menunjukkan diplomasi Gideon yang bijaksana. Efraim merasa cemburu, dianaktirikan, dan ini jawabannya itu mencegah perang antar suku. Ingat ya, awal ingat ya, ayat kunci utama kita apa? Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Orang melakukan apa yang dipandangnya benar menurut pikirannya sendiri. Beda
Nanti kita lihat ceritanya si hakim yang berikutnya, Yefta, gayanya preman di situ. Yefta bereaksi negatif dengan kecemburuan orang Efraim. Nah, ini menentukan saudara dan saya. Saudara berkata, oh ya Gideon kan orangnya kalem, tapi Gideon itu penakut loh. Ya cocok itu sama penakutnya. Dia tidak penakut, dia betul-betul bijaksana diplomasinya. Nah, diplomasinya dia pakai jawaban lewat pakai perumpamaan. Ayo kita baca 2, 3. Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Nah, dia kasih jawaban diplomasinya, bijaksananya itu kasih perumpamaan. Panen awal perang yang pertama di perkemahan Midian yang Gideon bunuh lewat 300 orang itu. Kita ini kalah banyak dengan apa yang kamu sudah capai. Panen di susulanmu. Ya, cocok ya. Kebetulan di daerah utara ini banyak anggur di situ ya. Nah, dibuktikan dengan operasi pembersihan, termasuk pembunuhan 2 raja pemimpin itu. Jadi belajarlah punya diplomasi jawaban yang seperti ini. Minta hikmat sama Tuhan, ya. Tapi biasanya kalau kadung muntap itu hikmat Tuhan tuh lali saudara ya. Kita lupakan itu seperti itu. Oke, ingat ya, ketika kita dengan rendah hati mengecilkan makna pencapaian diri kita, lalu kita puji mereka, siapa yang emosi itu, pencapaianmu lebih bagus, kamu lebih pintar dari saya, kamu lebih hebat. Biasanya emosi, konflik itu berada. Ini kunci yang kedua, berhikmat juga rendah hati. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Karena ini penting sekali ketika kita memimpin orang-orang. Bukan yang dicari pertengkaran, tapi yang dicari itu adalah persatuan. Nah, lalu bagian yang ke-12, orang Midian dikejar sampai ke Transyordan. Nah, kalau mau lihat di awal perang, nah di sini ya. Jadi wilayah, saya itu kalau susah ya. Barat. Oke. Jadi mulai dari wilayah barat, karena sudah lihat ya, yang tengah itu enggak bisa kelihatan ya. Tengah itu ada River Yordan. Nah itu River Yordan, Sungai Yordan itu yang membelah negeri ini. Jadi awal perangnya itu di sana. Nah, lalu kita enggak baca ya, dia panjang ya. Meskipun bala bantuan Israel menghancurkan banyak orang Midian yang melarikan diri, tapi sekelompok besar termasuk 2 raja Midian. Nah, sudah lihat ya, Oreb Seeb sudah dibunuh. Berarti kita tahu ya, ini kumpulan raja-raja. Raja yang berikutnya 3 dan 4, Seba dan Salmuna. Gini, tangkap gini. Dipahami, raja itu enggak seperti sekarang. Misalnya, nah ini sama seperti dulu Raja Ngayogyakarta, Jogja. Jadi raja itu berkuasa atas satu negara yang namanya kota Yogyakarta yang di Indonesia. Nah ini sama, Seba, Salmuna, Oreb, Seeb itu raja yang menguasai satu daerah kota. Nah itu negara, makanya disebut raja ya, seperti itu. Saya balik lagi di sini. Nah jadi kelompok ini melarikan diri sampai ke seberang Sungai Yordan dan mereka dikejar Gideon dan 300 orangnya lalu di seberang di Yordan dan seberang Yordan namanya kota Sukot dan kota Penuel. Nah, saya tunjukkan gambarnya di sini. Jadi mereka menyeberang sampai ke kota namanya Sukot dan Penuel. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Bapak Ibu saudara bayangkan Gideon itu lelah. Ingat ya, kemah, musuh, dengerin, semalam siap-siap, jaga-jaga, perang tengah malam sampai pagi,
sekarang ngejar bunuh-bunuhan, dikejar sampai nyebrang. Jangan pernah memikirkan dengan kondisi kita sekarang ada mobil, ada kendaraan bermotor, kejar-kejaran gampang. Dulu jalan, dulu lari. Jadi bayangkan kelelahan fisik, emosi, dan lapar. Pengajaran semalam-malaman, mungkin sampai berhari-hari, jadi sana perang, terus dikejar. Pasti gak tidur itu. Butuh dukungan, support, butuh ransum makanan. Padahal mereka kan sudah babakal. Nah sementara kan negara kita, negara besar kan, negara mereka kan negara Israel. Sesama suku-suku bangsa itu harusnya saling mendukung seperti itu. Tapi pengajarannya sampai di Transyordan ini, dua komunitas ini, Sukot dan Penuel, tolak memberi bantuan. Nah, ini kan tidak masuk akal kan? Coba pikirkan ya. Perang, lawan satu musuh yang sama, punya musuh yang sama, satu suku bangsa, tapi tidak mau bantu. Mungkin mereka masih trauma ya, 7 tahun dijajah sama si Midian seperti itu. Bagi Gideon, ingat ya, dia capek, emosi, lelah, pikirannya semuanya. Oh udah, berarti kamu bersekutu dengan Midian. Berarti melawan Tuhan, melawan penyelamat pilihannya, melawan dia sebagai sang penyelamat itu. Lalu Gideon mengadopsi seperti Deborah sebelumnya ya, mengutuki seperti kota Meros dikutuki zaman Deborah. Gimana caranya? Gideon mengancam dan menghukum dua kota ini kepada orang Sukot. Ayo kita baca yang kuning ya, 2, 3. Aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak. Nah kata menggaruk itu seperti mengirik dagingmu. Jadi kalau kata mengirik berarti itu alat pertanian. Ya, Gideon menyeret mereka melalui suatu papan pengirik gandum. Itu namanya penggeret ya, pengirik itu seperti itu. Bentuknya kayak apa? Seperti ginilah, paling gampang. Nah, jadi ini papan, besar lihat papan ya, kayak papan seluncur itu. Kalau diberdirikan seperti ini, diisi batu-batu. Ini batu, ditidurkan di bawah, lalu orang berdiri di atas papan ini, batu-batunya di bawah, lalu diseret sama keledai. Nah biasanya gandum itu taruh di bawah. Dilewati ini kena batu-batu, gandum itu terlepas dari batangnya ya, seperti itu. Jadi ini istilah yang dipakai oleh si Gideon. Nah, aku akan menyeret seperti menggerek mereka dengan papan mengirik ini seperti ini. Tapi dia pakainya duri, padang gurun, dan onang. Nah kalau saudara lihat yang di daerah Yordan itu seperti ini. Wah, ngeri ya. Jadi Gideon mengancamnya seperti itu, dikutuki dengan diancam seperti itu. Nah untuk Penuel, ayo kita baca yang kuning, 2, 3. Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Nah bagi kita, wah lebih enteng, menaranya dirobohkan, salah besar. Menara itu benteng penjaga. Jadi kota, berarti ini kota besar ya. Kota ini dibentengi di luar tembok besar dan selalu ada namanya menara jaga besar ini. Kalau benteng ini dikepung, orang masih dalam benteng. Tapi kalau bentengnya dijebol, orang semua naik ke menara, masuk ke menara. Di situ mereka aman. Tapi dalam cerita selanjutnya, menara Sikem sesudah ini ya, di pasal 9 dibakar orang-orangnya di dalam seperti itu. Menara Tebes juga sama persis. Kalau paling gampang, ini kota Yerusalem. Kalau pergi ke sana pasti lihat ini namanya Menara Daud. Jadi kalau perang, kalau bentengnya sudah runtuh, pasti semua orang satu kota itu naik masuk ke benteng itu sampai di ujung. Nah, tapi itu akan dirobohkan seperti itu. Nah,
dua raja orang Midian, Seba Salmuna, dengan pasukan yang tersisa hanya 15.000. Masih banyak itu. Lari dari Sukot, Penuel, lari ke Karkor. Sebetulnya paling gampang menghitungnya ya. Kalau 15.000, sementara pasukan awalnya 135.000, berarti sisanya itu tinggal 11% saja. Habis-habisan sudah itu. Nah kemungkinan, kan ini mereka dijajah 7 tahun ya, selalu 7 tahun, sudah selama 7 tahun. Jadi sudah hafal rute-rute mereka. Nah biasanya kalau di Timur Tengah itu selalu ada jalur kafilah. Nah kalau di Palestina itu biasanya lewat Via Maris, itu pinggir pantai. Tapi kalau misalnya lewat padang gurun, biasanya lewat Petra itu, dari Mesir mereka belok ke utara lewat Petra itu. Biasanya seperti itu. Selalu itu jalur internasional umum. Nah kemungkinan Gideon mengikuti rute kafilah ini ya, melancarkan serangan mendadak sama orang Midian. Orang Midian yang mengira sudah jauh dari Gideon. Pasti dipikir ya, Gideon cuma 300, mereka 11.000. Mereka sudah lari begitu jauh, Gideon pasti sudah capek. Jadi pikiran mereka, apalagi mereka sudah jauh menyeberang cukup jauh. Nah lalu Gideon, dia tangkap dua raja itu dengan mengalahkan pasukan mereka. Nah setelah menang, Gideon kembali ke arah barat, balik lagi jalan setapak ke Heres, lalu ketemu pemuda Sukot, ditangkap, tulis nama 77 pejabat kota ini. Sampai di sana, anak itu kan pasti takut ya, tulis namanya, lalu melaksanakan hukumannya. Saudara bisa bayangkan tua-tua itu berarti umur yang sudah tua, 60, 70. Dihajar dengan berduri, atau saya memikirkan dicambuk duri onak lalu diseret di duri onak itu. Dia pasti mati. Tapi lama matinya seperti itu. Wow, ngeri ya. Gideon juga memenuhi ancamannya, menghukum kota Peniel, merobohkan temboknya. Wow, kita pikir ya, kok kejam, tidak berperi kemanusiaan. Balik lagi ayat kunci kita, baca 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah sekarang dengan dua raja itu, Seba Salmuna di tangan, Gideon lalu integrasi ya, kejadian yang tidak tercatat, tidak ada catatan sama sekali dalam Alkitab, tapi diungkapkan di sini pembunuhan saudara-saudaraku yang di Tabor. Itu gunung kecil ya, bentuk kerucut di sebelah utara Bukit More. Tidak dijelaskan latar belakangnya, dan ini yang membuat banyak penafsir Alkitab menebak-nebak, yaitu apakah peristiwa itu waktu penyerbuan perang atau sebelumnya, sebelum perang. Nah Gideon merasa punya kewajiban menuntut dendam. Nah itu diatur memang dalam Taurat, penuntut tebusan darah. Tapi saya sedikit membayangkan ya, sama tua-tua dia nggak sungkan, apalagi sama musuh itu. Saya bayangkan gitu seperti itu. Nah, saat Alkitab kebanyakan saya sependapat ini seperti ini ya. Kemungkinan besar saudara-saudaranya dibunuh di rumah, di ladang waktu dirampok gitu. Waktu 7 tahun penjajahan. Ya. Lalu, nah ini yang paling menakutkan juga ya. Gideon lalu panggil anaknya Yeter, anak yang sulung. Bunuh dua raja itu. Wow, apa alasannya saudara? Ngajarin anak bunuh? Enggak. Di satu sisi kalau perang ya, Yeter dikasih kehormatan tertinggi, bunuh sang raja. Tapi Yeter dia tidak mau, dia menolak. Apakah dia takut atau tidak kita nggak tahu seperti itu. Tapi bagi dua raja Seba Salmuna ini penghinaan. Kok aku dibunuh sama anak kecil?
lawan yang belum teruji. Seperti itu. Jadi mesti dibayangkan ya, ini ceritanya ini kan konteks tentang perang seperti itu. Sesudah ini nanti kita baca pasal 9 ya. Anaknya Gideon namanya Abimelek sama persis ketika dia mengepung menara Tebes apa Sikem ya, saya lupa ya. Lalu ketika dekat benteng itu dilempar batu kilangan sama perempuan, das. Nah, sekarat dia bilang sama prajurit senjata perangnya, tusuk aku, aku tidak mau dibilang dibunuh sama perempuan. Itu masalahnya, ya, itu kondisi pada waktu itu. Jadi dua raja ini Seba Salmuna dengan berani minta sama Gideon, kamu sendiri yang bunuh. Itu kehormatan kalau kau bunuh kami. Dan Gideon memenuhi permintaan mereka. Perang selesai, mereka menang, mulai pembagian papasan perang. Jadi ada perhiasan berbentuk bulan, makanya disebut Alkitab zaman baru bulan-bulanan. Kalau kita dengar bulan-bulanan kan dipukul terus-terusan ya, bukan ya, berbentuk bulan-bulan ya, dari leher unta di musuh mereka punya Midian. Ada anting-anting telinga, ada perhiasan emas, ada kain ungu muda. Nah ingat ya Bapak Ibu, ingat kain ungu kenapa di Alkitab dijulukin kain kerajaan, karena warna ungu itu pada waktu dulu tidak seperti sekarang kita pakai baju ungu tuh rasanya kayak apa gitu ya saudara ya. Mungkin kalau saudara suka ya ungu apalagi gitu ya, aneh gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi zaman dulu ungu itu mewarnainya itu dua jalan, akar mader namanya ya, cukup mahal, prosesnya susah. Yang paling susah itu yang paling mahal punya raja-raja itu kayak sejenis kerang sekula, itu baru muncul kerang itu 70 tahun sekali. Makanya mahal kain ungu itu. Zaman dulu seperti itu. Pakai kalung rantai. Jadi ini ramasan-ramasan perang, termasuk belum lagi makanan, belum lagi yang namanya unta, keledai dan semuanya. Lalu bagian yang ke-13, Gideon didaulat oleh rakyat. Gideon jadilah raja, tapi Gideon menolak. Jadi ini penolakan Gideon untuk bisa menjadi raja, ayat 22 sampai 23. Jadi setelah kemenangan besar ini, bangsa Israel minta Gideon memerintah mereka sebagai raja. Berarti karena dia pakai istilahnya engkau, anakmu dan cucumu, berarti dinasti yang berkuasa, permintaan mereka. Dan Gideon menolak, aku gak mau. Kamu memerintah, dia cukup sebagai status hakim saja. Dia menolak dinasti, tapi pada akhirnya ada satu anak, ya, anak putranya yang sebetulnya nggak sah ya, namanya Abimelek. Nanti minggu depan kita belajar itu. Ini jahat. Gideon itu punya 70 anak, istrinya banyak saudara. 70 dibunuh semuanya, lalu Abimelek mengklaim minta jadi raja. Itu cerita nanti. Tapi Gideon sendiri menolak, dia tidak mau, dia dan anaknya dan semuanya itu. Dan iman Gideon di sini, dia mengucapkan kata-kata penting yang tidak disadari. Dan itu meneguhkan pemerintahan teokratis. Ayo kita baca ayat 23. 2, 3. Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Ingat ya, teokratis. Teokratis itu berarti Allah yang jadi Theos Kratos. Theos Kratos, Tuhan yang memerintah. Ya, demokratos gitu. Makanya pemerintahan demokrasi. Tapi Alkitab kan ngajarin teokrasi. Theos, Tuhan, kreasi yang memerintah, seperti itu. Dan lalu Tuhan kalau yang memerintah gimana caranya? Undang-undangnya Taurat, gitu ya.
Lalu ada perantaranya. Kalau perantaranya biasanya dua. Ada nabi. Nah, kalau di sini peran di hakim didampingi sama imam besar seperti itu. Ini yang memberikan perintah Tuhan itu apa? Seperti ini. Itu namanya teokrasi. Aku tidak mau, tapi Tuhan sendiri akan memerintah. Ya, aman, hidup aman, lalu ada jerat. Saya bingung cari cara gambar jerat itu apa. Akhirnya ketemu gambar tikus, saudara ya. Tikus agak merajalela di pastori, 1-2 ketangkep sini, saudara ya. Oke, jerat. Nah, sekarang meskipun menolak menjadi raja, tapi namanya manusia, tetap manusia. Gideon memanfaatkan kesempatan itu. Gini aja, kalian semua akan dapat pampasan perang. Ayo, berikan upeti untuk saya, anting-anting emas. Dan kita tahu, saudara ya, anting-antingnya kumpul dalam kilo sekarang ini 21 kilo lebih. Saya penasaran, harga emas Januari 2025 1 gram itu 1,558 antam ya. Lalu saya coba hitung-hitung, berarti Gideon dapat 33,2 miliar. Wow. Diapain sama Gideon? Emas yang diterima, lalu dia buat efod, ditaruh di Ofra, di kotanya. Nah, efod nanti saya terangkan. Jadi emas yang dikumpulkan, ditempa, dijadikan efod. Efod itu bagian dari pakaiannya imam besar. Apapun niatnya Gideon, tindakannya ini itu membuat Israel menyembah efod itu. Saya tidak tahu apakah Gideon memikirkan ini simbol kemenangan peperangan. Nah, kalau saudara masih ingat zamannya Musa, Korah dan Datan Abiram kan memberontak. Nah, ukupannya itu kan dibakar, ditempa jadi emas, lalu dimasukkan di peti perjanjian kan, sebagai ingatan kepada Tuhan. Mungkin Gideon memikirkan itu, tapi sifatnya nggak jelas. Gini aja, kasih gambar ya. Efod itu yang ini paling gampang ya. Gold plate itu patam, kalau kita bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia namanya patam ya. Itu bahasa Ibrani apa ya? Kadoski. Ya, wah, kudus bagi Tuhan. Nah, lalu turban itu ya. Nah, kalau efod itu kalau saudara lihat yang baju biru kotak di luar itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau saudara lihat di bawahnya itu namanya kerincing. Nah, itu kalau dalam Alkitab Zaman Baru, Alkitab kita ya. Kalau imam kan lewat tuh kerincing seperti itu ya, supaya orang bisa tahu. Mungkin dari sini karena dipakai kata efod, berarti pakaian pendek yang warna biru tadi itu loh, balik lagi ya. Nah ini, lihat ya, pakaian luar yang warna biru itu namanya efod. Jadi mungkin Gideon ngikutin baju pendeknya imam itu di situ. Kesalahannya, kenapa dia bentuk seperti efod? Berarti ada kemungkinan dia kepingin menganggap dirinya punya fungsi imam, padahal dia cuma hakim. Nah, sementara di Silo ada bait kemah suci tabernakel, dan itu membuat orang Israel sekarang suka datang ke tempat dia dan menyembah, mungkin kasih persembahan juga ya. Nah, alih-alih dikenakan sebagai pakaian, dan efod itu jadi berhala. Kalau mau sedikit membayangkan, seperti ini. Jadi seperti kayak pakaian perang, tapi ini kan bajunya imam, dari emas seperti itu. Dan itu membuat Gideon dan orang Israel terjerat kembali. Padahal, ingat ya, siklus. Ingat ya, mereka berdosa sama Tuhan, diserahkan kepada musuh, lalu berdoa, lalu Tuhan kirimkan penyelamat, Rakim, lalu mereka hidup damai. Persis begitu hidup damai, berdosa lagi. Siklusnya terjadi lagi.
Tuhan sudah panggil dia ke dalam membebaskan Israel dari penyembah. Sinkretis apa sinkretis? Sinkretis itu mencampurkan iman dengan kepercayaan luar. Itu namanya sinkretis. Nah, lu ini kan baju imam. Nah, imannya ya. Tapi disembah. Itu sinkretis. Larinya di situ tuh. Ini saya tidak bisa menemukan, tapi makam Gideon itu secara tradisi seperti inilah, ya. Oke, kita tutup. Apa penerapan kita? Good start, bad end. Permulaan yang bagus, dimulai dengan bagus, tapi diakhiri dengan buruk. Ada kisah seorang pengusaha muda, dia ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum. Dia lakukan penipuan dan juga penggelapan dan juga penggelapan pajak. Sebetulnya dia itu anak Tuhan yang baik, ke gerejanya rajin, pelayanan. Minta usaha bisnis pertama kali, panggil gembalanya, minta didoakan, ya, dinasehati, dikhotbahin, didoakan. Dia mulai bisnis 3 tahun yang lalu. Idenya cemerlang, strateginya cemerlang, pemasarannya pinter. Dia mulai sukses. Tapi dia punya sifat buruk, gak sabar, pengen cepat. Sudah diberkati, sudah jalan, sudah untung, kepengen lebih cepat lagi. Lalu membuat dia menghalalkan segala cara, baik yang legal maupun yang ilegal. Tambah kaya, tambah cepat. Dia mulai dengan yang baik. Iman, bergumul, berdoa, minta Tuhan. Strateginya bagus, semuanya bagus. Kenapa harus melawan Tuhan? Ketidaksabaran, ketidaktaatan, melawan hukum dan melawan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan dia ke dalam tangan hukum. Ditangkap, terbukti di pengadilan, dipenjara, dan dimiskinkan. Semua aset perusahaan dan aset pribadi hilang musnah. Sebetulnya dalam Alkitab ini ada orang-orang yang seperti itu ya. Gideon, Simpson, Raja Saul, Salomo, dan masih banyak beberapa yang lain. Alkitab tidak menutup-nutupi kemungkinan dan cerita yang nyata. Kadang-kadang orang yang luar biasa dituntun Tuhan. Good start, but bad end, bad ending. Kalau Tuhan sudah tuntun kita, ikuti jalan Tuhan, ikuti kesabarannya Tuhan, tunggu pertolongan Tuhan, tunggu mujizat Tuhan, tapi tetap pilihan di tangan kita.